Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tursina Ayaturabi dengan NPM 108 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan bentuk dan uraian kata dalam fonotatik, mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Dr. Cut Nur Aini. Sebelum kita masuk ke bentuk-bentuknya, kita tahu dulu apa itu fonotatik. Fonotatik itu penggabungan huruf atau bunyi fonem guna membentuk suku kata dan kata dalam suatu bahasa. Maksudnya, fonotatik itu membentuk kata yang bermakna dan diucapkan oleh alat ucap dengan benar dan lancar. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke bentuk-bentuknya dan uraian katanya. Yang pertama ada bentuk kata dasar 4 huruf. Kata dasarnya itu ada 4 huruf. Yang pertama ada kata mata. Kata mata terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf M, A, T, A. Kata mata ini termasuk dalam bentuk suku kata konsonan plus vokal atau KV. Nah, bentuk uraiannya sesuai suku katanya itu mata. Nah, kenapa mata? Karena konsonan plus vokal. Jadi, pembacaannya itu mata, bukan lanjut lagi, bukan a, ta. Kenapa bukan? Karena kata mata ini termasuk dalam suku kata konsonan plus vokal. Kalau a, ta, kata a, ta ini termasuk dalam vokal plus konsonan, bukan konsonan plus vokal. Begitu. Jadi yang benarnya itu salah. Jadi yang benarnya itu mata. Oke, next. Ke selanjutnya. Kata dasar lebih dari 4 huruf. Saya di sini pakai contoh kata galon. Terdiri dari 5 huruf. G, A, L, O, N. Kata galon masih termasuk dalam bentuk suku kata konsonan K plus V, konsonan plus vokal. Penguraiannya juga sama, galon, bukan galon. Kenapa? Seperti yang tadi dijelaskan, kalau galon ini masuknya ke vokal plus konsonan. Gitu. Galon, atau mungkin ada yang membacanya galon. Mungkin itu kurang tepat ya kalau dilihat dari bentuk konsonannya, bentuk suku katanya dia termasuk kafi. Galon ini kurang tepat. Jadi yang tepatnya itu galon. Begitu. Lalu kita next ke berikutnya, kata dasar berimbuhan asing. Saya pakai contoh kata prasejarah. Nah, kata pra ini termasuk imbuhan asing yang berasal dari kata atau bahasa Sanskerta. Artinya sebelum. Jadi arti kata prasejarah itu sebelum sejarah. Uraiannya, nah, kalau kita mau menguraikan per suku kata, kita harus memisahkan dulu imbuhannya dengan kata dasarnya. Jadi ada 2 kata pra plus sejarah.
Kalau kita diuraikan per suku katanya ada prasejarah. Jadi ada 4 suku kata termasuk dengan imbuhan asingnya. Lalu kita next ke slide berikutnya, ada kata dasar imbuhan bahasa Indonesia. Di sini untuk kata imbuhan depan dulu ya. Saya gunakan contoh kata dicari. Ini dicari. Kata dicari ini berimbuhan kata depan di, dan uraiannya itu sama seperti yang imbuhan asing tadi. Kita harus pisahkan dulu imbuhan dengan kata dasar. Nah, lalu kita uraikan lagi per suku katanya. Cari ini bentuk kata dasarnya seperti kata dasar pertama, yaitu 4 huruf dan termasuk suku kata konsonan plus vokal, kafi. Jadi cuma ada 2 suku kata. Nah, kalau disatukan dengan imbuhannya, kata dicari ini punya 3 suku kata. Kita next ke berikutnya, yaitu imbuhan di belakang. Nah, ini imbuhan belakang, saya pakai contoh kata pajangan, yaitu memajangkan sesuatu ya artinya. Bukan, benda yang dipajang. Pajangan ini berimbuhan kata belakang an. Uraiannya sama seperti yang imbuhan asing tadi dan imbuhan depan tadi, yaitu kita pisahkan dulu kata dasarnya dengan kata imbuhannya. Kalau kita uraikan lagi suku katanya, itu ada 3. Pajangan. 3 suku kata termasuk imbuhannya. Lalu kita next yang terakhir, ada kata dasar imbuhan bahasa Indonesia campuran. Kata ini saya pakai contoh kata merasakan. Kata merasakan ini berimbuhan campuran dengan imbuhan me sebagai imbuhan di depan dan imbuhan kan sebagai imbuhan belakangnya. Nah, uraiannya masih sama seperti kata berimbuhan sebelumnya. Kita pisahkan imbuhan-imbuhannya. Me, kata imbuhan depannya pisahkan, lalu kata dasarnya rasa, lalu imbuhan belakangnya kan. Kita uraikan lagi per suku kata. Ada suku kata me dari imbuhan depan, lalu 2 suku kata dari kata dasar ra dan sa, lalu 1 suku kata lagi dari imbuhan belakang kan. Jadi kata merasakan ini punya 4 suku kata, termasuk 2 suku kata dari imbuhan depan dan belakang. Baik, segitu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.